Halo semuanya, selamat datang kembali di Fakta Film. Kali ini Fakta Film akan merekap alur cerita film dari tahun 2009 yang berjudul Trick. Film ini bercerita tentang sekelompok anak muda yang merayakan malam Halloween lengkap dengan kostum yang mereka kenakan. Bukannya kegembiraan yang didapat malam itu malah menjadi malam paling mencekam dan mengerikan yang mereka dapatkan. Apakah yang sebenarnya telah terjadi? Mari kita ulas alur cerita dari film ini. Kami ingatkan kembali kepada kalian semua, apa yang akan kami sampaikan ini adalah sebuah spoiler film. Buat kalian yang tidak masalah dengan spoiler, seperti biasa pakai handsetnya, duduk yang manis, dan mari kita mulai ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan sekelompok remaja yang masih SMA sedang merayakan pesta Halloween pada tahun 2015 dengan memainkan game yang biasa kita sebut spin-off bottle. Seperti yang kita lihat, semua remaja ini mendandani diri mereka dengan berbagai macam karakter iblis. Dalam film ini kita akan berfokus pada remaja yang menggunakan topeng buah labu bernama Patrick atau akrab dipanggil Trick. Ketika gilirannya untuk memutar tiba, hasilnya pun mengarah kepada salah satu remaja laki-laki yang berada di sana, dan sesuai peraturan, Trick pun harus menciumnya. Beberapa saat kemudian, sesuatu yang mengejutkan pun terjadi. Trick tiba-tiba menikam remaja itu hingga tewas, dan kemudian melanjutkan kegilaannya dengan menikam hampir semua orang yang berada di sana. Salah satu remaja bernama Troy berusaha untuk menghentikan aksi Trick namun gagal dan malah mendapatkan sebuah tusukan yang menembus perutnya. Beruntung salah satu gadis bernama Cheryl berhasil menghentikan aksi gila Trick yang dengan cepat mengambil sebuah besi dan menusukkannya ke tubuh Trick. Dari semua remaja yang berada di sana hanya ada 3 orang remaja saja yang berhasil selamat. Mereka antara lain bernama Cheryl, Nikki, dan juga Troy. Setelah kejadian itu terlihat Trick sedang dirawat di rumah sakit oleh seorang dokter bernama Steve. Kemudian, seorang detektif bernama Mike Denver datang dan menemui seorang polisi wanita bernama Lisa Jane yang menangani kasus Trick. Mereka saling mengobrol untuk mencari informasi serta petunjuk tentang aksi gila Trick dan apa sebenarnya yang melatar belakanginya melakukan aksi gila tersebut. Ketika akan diinterogasi, tiba-tiba Trick menyerang Mike dan berusaha kabur dari rumah sakit. Bahkan berhasil melukai beberapa orang polisi dan petugas medis yang berada di sana. Mike dan Jin pun lantas mengejar Trick hingga di ujung koridor rumah sakit di lantai 3. Di sana, Trick melihat Cheryl dan lantas menyergapnya untuk dijadikan sandera. Karena tindakan Trick yang sudah sangat membahayakan, membuat Mike dan juga Jin akhirnya harus mengambil tindakan tegas dengan menembak Trick di bagian perut dan juga dadanya berkali-kali, yang membuat Trick terjatuh dari lantai 3 rumah sakit. Ketika Mike dan Jane turun untuk memeriksa keadaan Trick, betapa terkejutnya mereka mendapati Trick yang belum meninggal dan berhasil melarikan diri dengan masuk ke dalam sebuah sungai di dekat rumah sakit. Setelah mencari Trick di dekat sungai dan tidak menemukannya, polisi Jane lantas berkata kepada Mike bahwa kemungkinan Trick akan segera mati mengingat luka tembak yang sangat banyak bersarang di tubuhnya. Bahkan jika Trick belum juga mati karena luka tembak, dia meyakini Trick akan tewas karena suhu air sungai yang dingin membuat Trick terkena hipotermia dan kemudian tewas dengan sendirinya. 1 tahun setelah kejadian tersebut, pada perayaan Halloween di tahun 2016, terlihat ada seseorang mengenakan topeng labu beraksi dan membantai kurang lebih 6 orang yang datang di pesta Halloween tersebut. Mengetahui kasus ini, Mike pun meyakini bahwa Trick masih hidup dan kejadian di pesta itu adalah aksi dari Trick. Mike lantas menghubungi Jane, tapi Jane masih bersikukuh pada pendiriannya yang meyakini bahwa Trick sudah mati dan kejadian yang terjadi di malam Halloween tahun ini adalah ulah orang lain. Halloween tahun 2017 pun tiba. Kali ini, pembunuhan sadis kembali terjadi dan masyarakat kemudian meyakini bahwa Trick adalah pelaku utama dari semua kasus pembunuhan pada malam-malam Halloween sebelumnya. Nama Trick pun kemudian viral hingga banyak sekali akun-akun di media sosial yang menjadi penggemarnya. Pada malam Halloween 2018, terlihat Mike datang ke sebuah bar untuk menemui 2 orang agen FBI yang bernama Swift dan Mendes. Di sini Mike ingin mendiskusikan tentang kasus pembunuhan di setiap malam Halloween yang dia yakini dilakukan oleh Trick. Tetapi kedua agen FBI itu tidak sependapat dengan Mike
karena mereka menganggap Trick sudah tewas 3 tahun lalu akibat luka tembak di sekujur tubuhnya. Dan mereka meyakini bahwa pelaku pembunuhan ini adalah orang lain yang meniru apa yang dilakukan oleh Trick dahulu. Beberapa saat kemudian ketika Swift pergi ke toilet, terlihat ada seseorang yang mengenakan topeng labu berada di belakang Swift dan berusaha untuk membunuhnya. Setelah berhasil melumpuhkan Swift, pria bertopeng tersebut lantas mengikat tubuh sang agen FBI tersebut pada sebuah tiang yang berada di halaman bar dan mengikat lehernya dengan tali pemberat yang terhubung dengan sebuah beton. Di dalam bar terlihat agen Mendes dan Mike mendapatkan sebuah pesan gambar berupa foto agen Swift yang sedang duduk terikat dengan memakai sebuah topeng labu. Mereka pun lantas mencarinya dan berhasil menemukan agen Swift yang tengah terikat di halaman. Ketika berusaha menolong, tiba-tiba pria bertopeng yang kita kira itu adalah Trick melompat dan membuat kepala agen Swift putus dengan tali pemberat yang menarik lehernya. Melihat kejadian tersebut, agen Mendes lantas berusaha mengejarnya, namun malah dibunuh juga oleh pria bertopeng tersebut. Karena peristiwa terbunuhnya, kedua agen FBI itu menyebabkan detektif Mike diberhentikan dari profesinya sebagai detektif dan menjalani kehidupannya sebagai warga sipil biasa. 1 tahun pun berlalu. Pada Oktober tahun 2019, yang bertepatan dengan perayaan Halloween, kasus pembunuhan itu pun kembali terjadi. Namun, kali ini ada sebuah tulisan Denver yang mengarah kepada mantan detektif Mike Denver yang dahulu pernah menangani kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Trick. Di tempat kejadian itu juga terdapat sebuah gambar kepala labu yang ditulis dengan darah para korbannya. Polisi pun mengira bahwa pembunuhan ini ada kaitannya dengan Mike Denver dan membuatnya diajak menuju ke TKP. Setelah melihat apa yang ada di tempat kejadian itu membuat Mike semakin yakin bahwa pelaku dari kejahatan ini adalah Trick. Beberapa saat kemudian, Trick membajak email milik Mike dan mengirimkan pesan pada beberapa polisi untuk datang ke sebuah dermaga karena ada informasi bahwa Trick berada di sana. Kali ini seorang polisi bernama Green menjadi korban kekejaman Trick selanjutnya, di mana saat dirinya pergi ke dermaga sendirian karena email dari Mike, Green yang memeriksa lokasi dermaga kemudian terkena sebuah jebakan yang melukai perutnya. Beruntungnya Jen segera datang menyusul ke dermaga dan menyelamatkan Green. Namun, ketika Jen akan membawa Green ke rumah sakit, tiba-tiba pria bertopeng muncul dan berhasil membunuh Green dengan menggunakan sebuah alat berat. Jen yang berhasil selamat lantas berusaha mengejar Trick namun tidak berhasil karena Trick yang kemudian kabur masuk ke dalam air dan lantas menghilang. Di malam harinya perayaan Halloween pun tiba dan terlihat banyak sekali remaja merayakan pesta Halloween tersebut dengan sangat gembira. Malam itu, Cheryl dan Nikki juga dua adiknya Nikki terlihat merayakan pesta Halloween di dalam sebuah rumah hantu. Beberapa saat kemudian terlihat Troy dan juga teman-temannya pun datang ke rumah hantu tersebut. Ketika sedang mengelilingi rumah hantu, mereka melihat Trick yang sedang membunuh dengan keji salah satu petugas yang berada di sana. Melihat kejadian itu membuat mereka semua berlari dan berusaha keluar dari dalam rumah hantu tersebut. Singkat cerita, Mike yang sedang berada di sana lantas melihat Trick yang berlari ke arah rumah hantu dan lantas mengejarnya. Di sana, dia bertemu dengan Cheryl beserta Nikki dan lantas menyuruhnya untuk segera pergi. Tiba-tiba datanglah Trick yang langsung menyerang Nikki hingga menyebabkan tangannya terluka. Mike lantas menembak Trick dan berhasil mengenainya, tapi dia tidak mati dan berhasil kabur dari tempat tersebut. Mike lantas menyuruh Cheryl dan Nikki ke rumah sakit dan sesampainya di rumah sakit, Cheryl menemui ayahnya yang juga dirawat di rumah sakit tersebut. Tanpa sengaja, Cheryl melihat rekaman CCTV dan ternyata ayah Cheryl terluka karena diserang oleh Trick ketika tengah bekerja. Di sana terlihat ayah Cheryl diserang Trick yang membuatnya terjatuh dari sebuah atap sebuah bangunan. Padahal, selama ini yang Cheryl tahu ayahnya sakit karena sebuah kecelakaan ketika tengah bekerja. Beberapa saat kemudian Cheryl berteriak histeris karena saat membuka selimut sang ayah, dia melihat sebuah luka tusukan yang menyebabkan ayahnya meninggal dunia. Masih dalam keadaan histeris, tiba-tiba Trick muncul dan segera menangkap Cheryl yang berusaha meminta pertolongan. Setelah mendapatkan informasi bahwa target Trick selanjutnya adalah Cheryl, polisi Jen dan Mike lantas segera menyusul ke rumah sakit namun sudah terlambat. Sampainya di rumah sakit, mereka menemukan beberapa orang petugas medis telah diserang oleh Trick dan juga ayah Cheryl yang telah tewas dengan sangat mengenaskan. Mike kemudian berusaha mencari keberadaan Cheryl dan menemukannya sedang diikat di dalam sebuah ruangan yang dipenuhi coretan dengan menggunakan darah. Saat berusaha menyelamatkan Cheryl,
Tiba-tiba Trick muncul dan menyerang mereka berdua hingga terluka parah. Meskipun dengan keadaan terluka, mereka tetap berusaha melawan Trick dan hingga pada akhirnya Cheryl berhasil membuka ikatannya dan segera mengambil senapan Jen untuk menembak Trick. Anehnya meski Cheryl telah menembaknya hingga pelurunya habis, Trick terlihat tidak terluka sama sekali dan menatap ke arah Cheryl. Dengan sisa-sisa tenaga yang dimiliki, Mike lantas menyerang Trick hingga membuat mereka berdua jatuh dari jendela rumah sakit dan mendarat di atas sebuah mobil. Dalam kejadian ini, akhirnya membuat Trick tewas dan Mike mengetahui bahwa pria bertopeng itu bukanlah Trick, melainkan Johnny, teman dari Troy yang menyamar dan meneror seperti Trick. Beberapa saat kemudian datanglah dua orang dengan dandanan yang sama menyerupai Trick yang langsung membawa mayat Johnny masuk ke dalam sebuah mobil dan kemudian pergi. Setelah itu, datanglah dua orang polisi bernama Slater dan juga Wan. Tiba-tiba Slater langsung menembak Wan hingga tewas. Ternyata Slater adalah salah satu pria bertopeng menyerupai Trick yang melakukan pembunuhan di setiap malam Halloween. Singkat cerita, datanglah seseorang dengan sebuah kursi roda ke tempat tersebut. Dan ternyata, orang itu adalah Patrick atau Trick asli yang dahulu ditembak oleh Mike hingga jatuh dari jendela rumah sakit. Di sini semua fakta akhirnya terungkap di mana semua kejadian pembunuhan di setiap tahun di malam Halloween adalah ulah dari Trick dan juga kelompoknya. Jadi, yang menjadi Trick tidak hanya satu orang saja, melainkan banyak dan dari latar belakang profesi yang berbeda-beda. Dimulai dari Patrick atau Trick yang asli, kedua adalah Johnny teman Troy, kemudian Slater seorang petugas polisi, wanita bartender, dan yang terakhir adalah seorang sopir van yang dahulu hampir menabrak Patrick ketika terjatuh dari lantai rumah sakit. Mereka semua lantas dengan keji menusuk tubuh Mike secara bergiliran hingga buat Mike menjadi sekarat. Beberapa saat kemudian, datanglah Cheryl dengan seorang pria dan menyuruhnya meminta bantuan. Para Trick tadi kemudian melarikan diri dan meninggalkan Patrick di dekat Mike yang lantas dicurigai Cheryl bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan terhadap Mike. Karena merasa curiga, Cheryl pun lantas mengikuti Patrick hingga melihat Patrick membuang sesuatu di tempat sampah. Mungkin karena penampilan Patrick yang telah berubah membuat Cheryl tidak mengenalinya. Namun karena bekas luka di perut Patrick yang akhirnya membuat Cheryl merasa curiga terhadap dirinya. Ternyata yang dibuang Patrick di tempat sampah adalah sebuah topeng labu milik Patrick yang 4 tahun lalu ditusuk oleh Cheryl ketika malam Halloween. Dan di sini, Cheryl semakin yakin bahwa pria berkursi roda tadi adalah Patrick, orang yang sama yang dahulu pernah membunuh teman-temannya di pesta Halloween. Ketika Patrick sedang menghapus rekaman CCTV, datanglah Cheryl dan membuat mereka berdua terlibat perkelahian yang hingga pada akhirnya membuat Patrick terbunuh. Sementara itu, Jen yang tengah dirawat oleh Dr. Steve lantas didatangi oleh Slater yang melaporkan bahwa Mike sekarang sedang sekarat karena ditusuk oleh Trick. Dan Slater juga mengatakan kepada Jen bahwa dirinya tidak berhasil menangkap Trick yang melarikan diri. Di sini Jen kemudian merasa curiga karena melihat sebuah bekas make up di pipi Slater yang sepertinya belum sempat dihapus. Cheryl lantas datang ke tempat Jen dan membawa tubuh Patrick yang telah tewas di atas kursi rodanya. Cheryl mengatakan kepada Jen bahwa Trick bukanlah seseorang, melainkan sebuah kelompok yang mengenakan topeng labu dan juga make up yang sama. Mendengar perkataan Cheryl, Jen semakin yakin bahwa Slater terlibat dalam kelompok tersebut. Jen lantas mendekati Slater dan menghapus riasannya. Namun saat Slater akan mengambil pistolnya, dia lantas ditusuk oleh Cheryl dari belakang hingga membuatnya tewas. Di luar rumah sakit terlihat sisa-sisa anggota Trick terlihat sedang menunggu seseorang. Kemudian dari kejauhan datanglah seorang pria dengan menggunakan topeng labu masuk ke dalam mobil mereka. Setelah membuka topeng, ternyata pria ini adalah Dr. Steve, yang dimana dirinya lah yang selama ini menjadi pimpinan Trick dan juga merekrut Patrick. Di sini mereka berencana pergi ke suatu tempat dan merekrut lebih banyak lagi kelompok Trick seperti mereka. Beberapa hari kemudian terlihat Cheryl dan juga Jen sedang asik mengobrol. Dari isi obrolannya, sepertinya mereka akan memburu kelompok Trick yang tersisa dan juga menangkapnya. Mike lantas datang yang setelah itu mereka bertiga lantas berangkat untuk memburu para Trick dan film ini pun usai. Sejujurnya film ini sangat asik untuk dinikmati karena jalan ceritanya yang sangat menegangkan. Sebuah plot twist kecil di akhir film mampu membuat kita terbuai dan bersorak senang karena endingnya yang cukup sulit ditebak. Menyuguhkan aksi brutal yang tidak basi dan mengekor film-film horor bergenre yang sama. Nyatanya film ini mampu membuat kita merinding dan juga merasa ketakutan.
Secara keseluruhan kami memberikan nilai sebesar 7,5/10 dari keseluruhan alur cerita yang tersaji sepanjang film ini berlangsung. Terima kasih buat kalian semua yang telah mendengarkan alur cerita film ini dari awal hingga akhir. Buat kalian semua, semoga selalu diberi kesehatan dan sampai ketemu lagi di cerita film horor selanjutnya.